Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan biografi Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Samudra Ilmu, Poros Kewalian, dan Arsitek Spiritual Peradaban Islam Nusantara. Dalam lembaran emas sejarah Islam di Nusantara, ada nama-nama yang terukir abadi, bukan karena tahta atau harta, melainkan karena kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, dan keberkahan yang cahayanya menembus lintas generasi. Nama-nama itu menjadi hulu dari sungai-sungai peradaban, yang alirannya menyuburkan ladang keimanan di seantero negeri. Di antara deretan nama agung tersebut, satu nama memancar dengan cahaya paling terang, menjadi epicentrum spiritual dan intelektual bagi para ulama di Tanah Jawa pada pergantian abad ke-20. Beliau adalah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri, yang lebih dikenal dengan sapaan penuh cinta dan takzim, Syekhona Khalil Bangkalan. Menyelami biografi Syekhona Khalil, bukanlah sekadar membaca riwayat hidup seorang alim. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual menelusuri jejak seorang mahaguru, seorang murabbi, pendidik jiwa, seorang waliullah dengan makom kutub, poros para wali, dan pada akhirnya, seorang arsitek tak terlihat di balik berdirinya organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Hidupnya adalah sebuah simfoni agung yang memadukan dengan sempurna antara keteguhan syariat, kedalaman hakikat, dan pengabdian total kepada umat. Dari bilik pesantrennya, yang bersahaja di Bangkalan, sebuah pulau yang dijuluki Tanah Garam, lahirlah mutiara-mutiara ulama yang kelak menjadi pilar penyangga keislaman dan kebangsaan Indonesia. Beliau adalah mata air yang tak pernah kering, yang darinya mengalir ilmu, hikmah, dan berkah, menyirami jiwa-jiwa yang dahaga di seluruh Nusantara. Biografi ini adalah sebuah upaya untuk merangkai mozaik kemuliaan hidupnya menjadi sebuah narasi utuh, menangkap setiap kepingan cahaya dari kehidupannya yang luar biasa. Pada hari Selasa, tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, di sebuah desa kecil bernama Kramat, di jantung kota Bangkalan, Madura, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah wajah keulamaan Nusantara. Ia diberi nama Muhammad Khalil. Kelahirannya seolah telah ditakdirkan untuk menjadi anugerah. Ia terlahir dari rahim seorang ibu yang solihah, Syarifah Khadijah, dan ayah yang merupakan seorang ulama harismatik yang dihormati di kampungnya, Kiai Haji Abdul Latif and lingkungan. Tempat Khalil kecil tumbuh adalah sebuah miniatur surga duniawi bagi para pencari ilmu. Rumahnya adalah sebuah pesantren kecil, di mana gema lantunan Al-Quran, diskusi fikih, dan aroma dupa majelis dzikir menjadi udara yang dihirupnya setiap hari. Sejak usia dini, telinganya telah akrab dengan bait-bait Nadham Alfiyah, matanya terbiasa melihat ayahnya tenggelam dalam lautan kitab kuning, dan hatinya tertanam benih-benih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Atmosfer religius yang kental ini menjadi kawah candra di muka pertama yang membentuk karakter, spiritualitas, dan kecintaannya yang membara pada ilmu agama. Ayahnya, Kiai Abdul Latif, adalah guru pertamanya, yang dengan sabar menanamkan fondasi tauhid, fikih, dan akhlak kepada sang putra. Salah satu faktor yang tak dapat dipisahkan dari kebesaran Syekhona Khalil, adalah garis keturunannya yang mulia. Dalam tradisi masyarakat Nusantara, nasab bukan sekadar catatan silsilah, melainkan sebuah penanda legitimasi spiritual dan amanah besar. Syekhona Khalil mewarisi silsilah emas yang tersambung kepada salah satu dari wali songo legendaris, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Jalur silsilahnya dari pihak ayah tercatat sebagai berikut. Syekh Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagaimana diketahui, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri bersambung langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur cucu beliau, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra. Garis keturunan ini menempatkan Syekhona Khalil dalam lingkaran suci Dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah. Ini bukanlah sebuah kebanggaan duniawi, melainkan sebuah beban amanah yang beliau pikul, dengan kesempurnaan akhlak dan pengabdian. Darah suci yang mengalir di tubuhnya, seolah memberinya tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dakwah para leluhurnya. Khalil kecil, tumbuh sebagai anak yang istimewa. Kecerdasannya melampaui teman-teman sebayanya. Diriwayatkan, apapun yang diajarkan oleh ayahnya, bahkan yang tersulit sekalipun, mampu ia serap dengan sekali dengar. Namun, kecerdasannya tidak membuatnya sombong. Sebaliknya, ia dikenal sebagai anak yang sangat patuh,
ta'zim kepada orang tua, rajin beribadah, dan memiliki empati yang tinggi. Melihat kilau intan pada diri putranya, Kiai Abdul Latif menyadari bahwa pesantren kecilnya di Bangkalan tidak akan cukup untuk memuaskan dahaga ilmu sang putra. Khalil harus dilepas untuk mengarungi samudra ilmu yang lebih luas. Maka dimulailah babak baru dalam hidupnya. Sebuah pengembaraan intelektual dan spiritual yang akan membentuknya menjadi ulama besar. Memasuki usia remaja, sekitar awal 20-an, Khalil muda dengan restu kedua orang tuanya, meninggalkan kenyamanan rumah untuk memulai rihlah ilmiah. Sebuah perjalanan suci mencari ilmu yang menjadi tradisi agung para santri salaf. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi lebih dalam dari itu, ia adalah sebuah proses riyadhah, latihan spiritual, penempaan karakter, pembentukan kezuhudan, dan yang terpenting, tabarukan, mencari berkah dari para guru. Tujuan pertamanya adalah salah satu pesantren tertua dan paling masyhur di pesisir utara Jawa, Pondok Pesantren Langitan di Tuban. Saat itu, Langitan diasuh oleh seorang ulama alim, Kiai Muhammad Noer. Disinilah Khalil muda mulai menyelami dasar-dasar ilmu alat, yaitu nahwu, tata bahasa Arab, dan syaraf morfologi Arab, yang dianggap sebagai gerbang utama untuk memahami Al-Quran dan hadits. Ia dengan tekun mengkaji kitab-kitab dasar seperti Jurumiyah dan Imriti, kecerdasannya yang cemerlang segera menarik perhatian sang guru. Namun, yang lebih mengagumkan adalah etos juangnya. Berasal dari keluarga yang tidak kaya, Khalil tidak mau sedikit pun membebani orang tuanya. Untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, dan membeli kebutuhan belajar, ia bekerja keras. Siang hari ia adalah seorang santri, yang tekun di depan gurunya. Namun, ketika malam tiba, ia berubah menjadi seorang buruh. Ia bekerja di sebuah tempat pembuatan batik, dan terkadang menjadi penumbuk padi milik warga sekitar. Upah yang tak seberapa itu ia gunakan untuk makan dan membeli kertas atau lampu minyak, agar bisa terus mutalaah, mengulang pelajaran hingga larut malam. Kisah ini menjadi teladan abadi bagi jutaan santri setelahnya, sebuah monumen tentang bagaimana ilmu sejati diraih bukan dengan kemewahan, melainkan dengan tetesan keringat, air mata, dan perjuangan yang tak kenal lelah. Setelah merasa cukup menimba ilmu di Langitan, perjalanan Khalil berlanjut. Ia bergerak dari satu pusat keilmuan ke pusat keilmuan lainnya di Jawa Timur, menyerap berbagai warna ilmu dari guru-guru yang berbeda. Ke-1, Pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan. Di sini, ia berguru kepada Kiai Asyik, seorang ulama yang dikenal mendalam ilmu fikihnya. Di Cangaan, Khalil memperdalam pemahamannya tentang hukum-hukum Islam dan usul fikih. Kedua, Pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Perjalanannya membawanya ke hadapan Kiai Nur Hasan, seorang ulama yang tidak hanya alim tetapi juga dikenal sebagai seorang wali yang zuhud. Disinilah terjadi salah satu peristiwa masyhur yang menunjukkan bakat kewalian Khalil sejak muda. Untuk menyambung hidup, Khalil bekerja sebagai pemanjat kelapa milik Kiai Nur Hasan. Suatu hari, saat sang guru sedang duduk santai di bawah pohon, Khalil yang berada di atas sengaja menjatuhkan beberapa buah kelapa, tepat ke arah gurunya. Anehnya, tak satu pun kelapa itu yang mengenai Kiai Nur Hasan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membelokkannya. Setelah Khalil turun, Kiai Nur Hasan tersenyum arif dan berkata, "Khalil, aku tahu engkau sedang menguji kewalianku. Ketahuilah, kelak engkau akan menjadi ulama besar, jauh lebih besar dariku. Ilmumu akan bermanfaat bagi banyak orang." Peristiwa ini bukan sekadar adu kesaktian, melainkan sebuah dialog spiritual antara guru dan murid yang saling memahami kedalaman batin masing-masing. Ketiga, Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ia juga sempat singgah dan belajar di Pesantren Sidogiri, salah satu pilar utama pesantren di Jawa Timur yang usianya sudah sangat tua. Di Sidogiri, ia semakin memantapkan penguasaannya dalam ilmu alat dan berinteraksi dengan santri-santri senior, yang memperluas jaringan dan mengukuhkan reputasinya sebagai seorang santri yang brilian dan berakhlak mulia. Selama pengembaraan di Tanah Jawa, Syekhona Khalil tidak hanya belajar dari lembaran kitab. Beliau belajar dari kerasnya kehidupan, beliau merasakan langsung pahitnya kelaparan, dinginnya malam tanpa selimut, dan lelahnya bekerja. Semua itu adalah universitas kehidupan yang menempa jiwanya menjadi sekeras baja, namun selembut sutra. Beliau melatih nafsunya untuk selalu tawadu, rendah hati, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan ikhlas dalam setiap langkah. Pengalaman inilah yang membedakan seorang alim orang berilmu dengan seorang arif, orang bijaksana. Syekhona Khalil memiliki keduanya. Setelah merasa bekal ilmunya di Jawa telah cukup sebagai fondasi,
api semangat dalam dada Syekhona Khalil membawanya pada cita-cita tertinggi setiap penuntut ilmu di zamannya. Belajar di Haramain, dua tanah suci, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Pada pertengahan abad ke-19, perjalanan ke Mekah adalah sebuah jihad. Berbulan-bulan lamanya, ia harus mengarungi samudra dengan kapal layar sederhana, menghadapi badai, penyakit, dan ketidakpastian. Namun, tekadnya untuk meminum ilmu langsung dari mata airnya, di tempat di mana wahyu pertama kali turun, mengalahkan segala rasa takut dan rintangan. Di Mekah, Syekhona Khalil memasuki fase paling krusial dalam pembentukan intelektualnya. Ia tidak hanya menjadi murid, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah kosmopolitanisme intelektual Islam yang luar biasa. Disinilah ia berguru kepada para ulama terbesar dunia saat itu, yang memberinya sanad keilmuan yang otoritatif dan tak terbantahkan. Guru-guru beliau di Mekah antara lain: ke-1, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau adalah seorang ulama asal Banten, Indonesia, yang karena kedalaman ilmunya dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama di tanah Hijaz. Syekh Nawawi adalah seorang imam di Masjidil Haram, dan penulis puluhan kitab monumental dalam bidang tafsir, fikih, tasawuf, dan akidah, yang hingga hari ini menjadi kurikulum wajib di pesantren-pesantren di seluruh dunia. Hubungan Syekhona Khalil dengan Syekh Nawawi sangat dekat. Keduanya berasal dari rumpun Melayu, Jawi dan berbagi pemahaman aswaja yang sama. Dari Syekh Nawawi, Khalil menyerap ilmu-ilmu tingkat tinggi dan mendapatkan ijazah untuk mengajar. Kedua, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah mufti mazhab Syafi'i di Mekah, seorang sejarawan ulung dan ulama yang sangat disegani. Berguru kepada beliau memberikan Syekhona Khalil pemahaman fikih Syafi'i yang sangat mendalam dan otoritatif. Ketiga, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar lainnya dari Nusantara, yang menjadi imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Meskipun di kemudian hari ada perbedaan pandangan di antara murid-murid mereka, terkait beberapa isu, seperti tarekat, interaksi Syekhona Khalil dengan beliau menunjukkan keluasan pergaulan intelektualnya. Keempat, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, dan ulama-ulama besar lainnya yang mengajar di Masjidil Haram. Selama berada di Mekah, yang diperkirakan berlangsung selama beberapa tahun, Syekhona Khalil tidak hanya belajar pasif. Ia aktif berdiskusi, berdebat, dan bertukar pikiran dengan para pelajar dari berbagai penjuru dunia, dari Mesir, Syam, Turki, India, hingga Afrika. Pengalaman internasional ini memberinya wawasan global tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dunia Islam. Beliau mendalami berbagai cabang ilmu hingga tingkat mahir, mulai dari tafsir, hadits, fikih perbandingan 4 mazhab, usul fikih, tasawuf, hingga ilmu-ilmu eksakta seperti falak, astronomi. Sebelum kembali ke tanah air, beliau menyempatkan diri untuk berziarah ke kota Madinah, bersimpuh di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menimba ilmu dari para ulama di Masjid Nabawi. Perjalanan ke Haramain ini telah menyempurnakan dirinya. Ia pulang bukan lagi sebagai Khalil sang santri pengembara, tetapi sebagai Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, seorang alim, allamah, ulama yang ilmunya sangat luas dan mendalam, yang siap mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyinari tanah kelahirannya. Sekembalinya dari Mekah, Syekhona Khalil memulai babak pengabdiannya. Langkah pertamanya adalah membangun rumah tangga, menikahi Nyai Asek, putri dari Lodra Putih. Setelah itu, beliau mulai merintis sebuah lembaga pendidikan yang akan menjadi warisan abadinya. Awalnya, beliau mendirikan pesantren di desa Cengkebuan. Namun, seiring dengan semakin banyaknya santri yang berdatangan, beliau memindahkan pusat kegiatan dakwah dan pendidikannya ke lokasi yang lebih strategis, di desa Jengkebuan, Bangkalan pesantren yang beliau dirikan dengan cepat menjadi magnet bagi para pencari ilmu dari seluruh penjuru Nusantara. Namanya yang harum, sebagai ulama lulusan Mekah dengan sanad keilmuan, yang jelas menjadi jaminan mutu. Ribuan santri, dari berbagai pelosok Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga semenanjung Malaya, rela menempuh perjalanan jauh untuk bisa ngalap berkah, mencari berkah dan menimba ilmu darinya. Pesantren Syekhona Khalil bukan hanya menjadi pusat transfer pengetahuan, tetapi juga pusat penggemblengan spiritual dan kaderisasi ulama. Syekhona Khalil dikenal memiliki metode pengajaran yang sangat unik, yang memadukan antara disiplin syariat yang ketat dengan sentuhan-sentuhan sufistik yang seringkali di luar nalar. Beliau adalah guru yang sangat tegas dan disiplin dalam pengajaran ilmu-ilmu dasar, terutama nahwu. Beliau sering mengibaratkan nahwu sebagai bapaknya segala ilmu. Beliau berkata, siapa yang menguasai nahwu,
maka ia akan menguasai semua ilmu, karena tata bahasa Arab adalah kunci untuk membuka perbendaharaan Al-Quran dan hadis. Namun, di balik ketegasannya dalam ilmu, beliau adalah seorang murabi yang mendidik santri-santrinya dengan cara yang tak terduga. Pendidikannya tidak terbatas di ruang kelas. Seluruh area pesantren, bahkan seluruh kehidupannya, adalah media pendidikan. Beliau sering memberikan tugas-tugas aneh dan berat yang bertujuan untuk menguji mental, keikhlasan, kesabaran, dan kepatuhan santrinya. Beberapa contoh metode pendidikannya yang legendaris. Pertama, menguras kolam dengan keranjang berlubang. Seorang santri pernah diperintahkan untuk menguras kolam pesantren yang besar hanya dengan menggunakan sebuah keranjang bambu yang jelas-jelas berlubang. Secara logika, ini adalah pekerjaan sia-sia. Sang santri, dengan penuh kepatuhan, mengerjakan perintah itu dari pagi hingga petang tanpa mengeluh. Ia terus menciduk air dan membuangnya, meskipun air selalu kembali tumpah. Syekhona Khalil hanya mengamatinya dari jauh. Ujian ini bukanlah tentang mengeringkan kolam, melainkan tentang mengeringkan sifat sombong, membunuh keraguan, dan menanamkan keyakinan mutlak pada perintah Guru N. Kedua, menjadi kusir dan pencari rumput. Ketika seorang santri muda yang sangat cerdas bernama Hasyim Asy'ari, kelak pendiri NU, datang untuk belajar, Syekhona Khalil tidak langsung menyuruhnya membuka kitab. Selama berbulan-bulan, tugas Hasyim Asy'ari adalah menjadi kusir dokar, kereta kuda, milik Syekhona, merawat kuda, dan mencarikan rumputnya. Ini adalah cara sang guru, mengosongkan gelas, muridnya yang paling brilian sekalipun. Sebelum diisi dengan ilmu yang tinggi, ego intelektualnya harus ditundukkan terlebih dahulu melalui hikmah, pengabdian, yang paling hina sekalipun. Ketiga, menjaga pintu rumah reot. Santri lain pernah ditugaskan hanya untuk duduk menjaga pintu rumah beliau yang sudah tua dan reot, sementara beliau pergi berhari-hari. Ini adalah ujian loyalitas, kesetiaan, dan kemampuan untuk menemukan makna dalam tugas yang tampaknya sepele. Metode nyeleneh ini, berakar pada filosofi pendidikan sufi yang mendalam. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Bagi Syekhona Khalil, seorang santri harus terlebih dahulu memiliki jiwa yang bersih, hati yang tawadhu, dan kepatuhan yang total. Ilmu yang diletakkan di dalam wadah jiwa yang kotor dan sombong hanya akan menjadi bencana. Sebaliknya, sedikit ilmu yang diletakkan di dalam jiwa yang bersih dan penuh adab, akan memancarkan cahaya dan keberkahan yang tak terhingga. Inilah rahasia mengapa murid-muridnya kelak menjadi pribadi-pribadi yang agung. Jika ditanya apa warisan terbesar Syekhona Khalil Bangkalan, jawabannya bukanlah kitab-kitab yang beliau tulis, atau bangunan pesantren yang megah. Warisan terbesarnya adalah kitab-kitab berjalan, dalam wujud ribuan muridnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Beliau adalah kawah candra di muka yang melahirkan para empu dan ksatria penjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Julukan gurunya para kiai Jawa bukanlah sebuah hiperbola, melainkan sebuah fakta sejarah. Hampir semua pendiri pesantren besar dan tokoh ulama paling berpengaruh di Indonesia, pada awal abad ke-20, pernah merasakan sentuhan dingin air wudhu dan hangatnya ijazah dari Syekhona Khalil. Murid-murid inilah yang kemudian menjadi transmitter utama ajaran Aswaja An-Nahdliyah, dan menjadi tulang punggung pergerakan keislaman serta kebangsaan di Indonesia. Beberapa nama di antara ribuan muridnya yang bersinar paling terang. Ke-1, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tahun 1871, sampai tahun 1947. Santri kesayangan Syekhona Khalil. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan Rais Akbar, pemimpin tertinggi pertama, Nahdlatul Ulama. Kelak, beliau menjadi referensi utama fatwa dan keilmuan umat Islam Indonesia, dan pencetus resolusi jihad yang heroik. Kedua, Kiai Haji Wahab Casbullah, tahun 1888 sampai tahun 1971, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Beliau adalah motor penggerak, inisiator, dan salah satu pendiri utama NU, dikenal sebagai kiai yang visioner, organisatoris ulung, diplomat, dan politisi handal. Ketiga, Kiai Haji Bisri Syansuri, tahun 1886 sampai tahun 1980, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Beliau adalah ahli fikih terkemuka, dikenal sangat teguh memegang prinsip, dan merupakan salah satu dari 3 serangkai pendiri NU. Keempat, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, tahun 1897 sampai tahun 1990. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo.
Beliau adalah santri kepercayaan Syekhona Khalil yang menjadi kurir, penyampai isyarat restu pendirian NU, kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kelima, Kiai Haji Romli Tamim, tahun 1888 sampai tahun 1958. Mursyid, guru besar, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Rejoso Jombang. Keenam, Kiai Haji Nawawi bin Noer Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, melanjutkan estafet kepemimpinan di salah satu pesantren tempat Syekhona Khalil pernah belajar. Ketujuh, Kiai Haji M. Munawwir, tahun 1872 sampai tahun 1942, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, yang kemudian menjadi pusat penghafal Al-Quran, tahfidz, paling terkemuka di Indonesia. Kedelapan, Kiai Haji Ridwan Abdullah, tahun 1884 sampai tahun 1962. Ulama asal Surabaya yang merupakan pencipta lambang Nahdlatul Ulama, yang penuh makna filosofis. Kesembilan, dan ribuan kiai lainnya yang mendirikan pesantren-pesantren di kampung halaman mereka masing-masing, yang secara kolektif membentuk jaringan intelektual dan spiritual yang kokoh di seluruh negeri. Kejeniusan Syekhona Khalil sebagai seorang pendidik adalah kemampuannya untuk melihat potensi unik dalam diri setiap santri, dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan karakter masing-masing. Kepada Hashim Asy'ari, beliau menanamkan pondasi hadits dan keteguhan syariat yang tak tergoyahkan. Kepada Wahab Casbullah, beliau mengasah jiwa organisatoris dan keberaniannya untuk bergerak. Kepada Bisri Syansuri, beliau mempertajam pisau analisis fikihnya. Beliau tidak mencetak murid-muridnya menjadi fotokopi dirinya, melainkan membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, dalam bingkai pengabdian kepada Allah. Di samping dikenal karena kedalaman ilmunya, Al-Parti, alim, Syekhona Khalil juga diyakini oleh jutaan umat sebagai seorang waliullah, kekasih Allah yang mencapai makom spiritual sangat tinggi, bahkan diyakini sebagai wali kutbib, poros para wali di zamannya. Kisah-kisah karomah, kejadian luar biasa yang diberikan Allah sebagai kemuliaan bagi para walinya, tentang beliau tak terhitung jumlahnya, dituturkan dari mulut ke mulut dengan sanad yang terjaga di dunia pesantren. Penting untuk dipahami, bahwa karomah dalam tradisi Aswaja, bukanlah pertunjukan sihir, atau kesaktian untuk pamer. Karomah adalah manifestasi dari pertolongan Allah, sebuah media pendidikan, taklim, peneguhan iman, tatsbit, dan tanda ayah, akan kebesarannya yang dititipkan melalui hamba-hamba pilihannya. Berikut adalah beberapa karomah Syekhona Khalil yang paling masyhur, yang syarat dengan pelajaran dan hikmah. Kesatu, membaca tulisan Jawa di dalam Al-Quran. Suatu ketika saat mengajar tafsir Al-Quran, seorang santri bertanya tentang makna sebuah ayat yang sulit dipahami. Syekhona Khalil membuka mushafnya, memandangnya sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Bagaimana kalian tidak faham? Di Quranku ini, ada tulisan Jawa, jadi aku mudah memahaminya." Para santri tertegun, dan saling berpandangan. Tentu saja tidak ada Al-Quran dengan terjemahan bahasa Jawa di dalamnya pada masa itu. Karomah ini adalah sebuah kiasan. Maksud beliau adalah, Allah telah memberinya kasyaf, tersingkapnya tabir gaib dan ilmu laduni, sehingga beliau mampu memahami makna terdalam dari ayat tersebut, dan menjelaskannya dalam konteks yang paling relevan, dan mudah dipahami oleh santri-santrinya yang orang Jawa. Kedua, berjalan di atas air. Kisah ini sangat ikonik. Suatu sore, Syekhona Khalil hendak menyeberang laut dari Bangkalan ke sebuah pulau kecil atau ke Surabaya. Saat tiba di tepi pantai, tidak ada perahu satupun. Tanpa ragu, beliau melepas salah satu sandalnya, terompah, meletakkannya di atas permukaan air, lalu menginjaknya. Sandal itu tidak tenggelam. Beliau kemudian melangkah dengan sandal satunya, dan dengan santai berjalan di atas permukaan laut seolah-olah sedang berjalan di daratan yang kokoh. Ini adalah simbol kuat bahwa bagi para kekasih Allah, hukum alam semesta pun bisa tunduk atas izin Sang Pencipta alam. Ketiga, kambing yang menghafal kitab Alfiyah. Ini adalah salah satu karomah yang paling syarat dengan pesan pedagogis. Seorang santri yang sangat rajin dan baru saja selesai menulis ulang kitab Nahwu legendaris, Alfiyah Ibn Malik, terdiri dari 1002 bait syair, menangis terseduh-seduh. Kitab hasil jeripayahnya itu telah habis dimakan oleh seekor kambing milik tetangga. Ia mengadu kepada Syekhona Khalil. Sang guru, dengan senyum khasnya, menyuruh santri itu untuk membawa kambing tersebut ke hadapannya. Beliau lalu memegang kepala kambing itu, mengelusnya, dan berkata kepada si santri, "Sudah, jangan menangis. Sekarang sembelih saja kambing ini, ambil kembali kitabmu dari perutnya."
santri itu ragu, namun tetap patuh. Ajaibnya, setelah peristiwa itu, seluruh 1002 bait kitab Alfiyah terpatri kuat di dalam ingatan sang santri, ia hafal di luar kepala tanpa salah sedikit pun. Hikmahnya sangat dalam. Ilmu sejati bukanlah yang tertulis di atas kertas yang bisa hilang dan rusak, melainkan ilmu yang terhujam di dalam dada sebagai anugerah dari Allah, melalui berkah dan ridho seorang guru. Keempat, mengetahui isi hati dan peristiwa gaib. Beliau seringkali menunjukkan kemampuannya mengetahui apa yang ada di dalam hati, atau apa yang baru saja dilakukan oleh santri-santrinya, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Suatu ketika, seorang santri diutus untuk sebuah keperluan. Di tengah jalan, ia tergoda untuk memakan buah mangga milik warga. Setibanya kembali di pesantren, sebelum santri itu sempat melapor, Syekhona Khalil langsung menyapanya. "Bagaimana rasa mangga curian tadi? Enak?" Santri itu pun langsung bersimpuh, memohon ampun. Kemampuan ini, beliau gunakan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mendidik para santri, agar senantiasa menjaga hati, niat, dan perbuatan mereka. Karena mereka selalu berada dalam pengawasan Allah dan pengawasan spiritual, guru mereka. Kisah-kisah ini, dan ratusan kisah lainnya, terus hidup dan diceritakan di majelis-majelis ilmu. Mereka berfungsi sebagai penanam mahabbah, rasa cinta, dan ta'zim, rasa hormat kepada para wali Allah, serta menjadi sumber inspirasi dan pelajaran berharga tentang hakikat ilmu, adab, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Syekhona Khalil Bangkalan wafat setahun sebelum Nahdlatul Ulama NU secara resmi dideklarasikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926, peran beliau dalam kelahiran organisasi ini tidak dapat dinafikan. Beliau adalah ruh, pemberi restu gaib dan arsitek spiritual yang memastikan bahwa Jam'iyah ini lahir atas dasar petunjuk ilahiyah. Mereka tumatuan pada awal abad ke-20, dunia Islam sedang bergejolak. Di Timur Tengah, dinasti Saud yang beraliran Wahabi berhasil menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah. Mereka mulai memberangus praktek-praktek keagamaan yang dianggap bid'ah, seperti ziarah kubur, tawasul, perayaan maulid, dan penghormatan kepada para wali. Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam bagi para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Di sisi lain, di dalam negeri, gerakan modernis Islam juga mulai tumbuh pesat, yang dalam beberapa hal menantang otoritas dan tradisi keilmuan yang telah mapan di pesantren-pesantren. Para kiai pesantren, dimotori oleh sosok yang visioner dan energik, Kiai Haji Wahab Casbullah, merasa perlu untuk membentuk sebuah wadah, organisasi formal. Tujuannya adalah untuk membentengi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatukan langkah para ulama, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam tradisional baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui Komite Hijaz. Namun, ada satu ganjalan besar. Untuk mendirikan sebuah organisasi sebesar itu, mereka mutlak membutuhkan restu dan kepemimpinan dari ulama yang paling disegani saat itu, guru mereka semua, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Akan tetapi, Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah sosok yang sangat wara, berhati-hati. Beliau tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan yang akan berdampak besar bagi umat. Selama bertahun-tahun, beliau terus melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya isyarat langit, melalui sang gurun di tengah kebuntuan, dan penantian yang panjang inilah, peran Syekhona Khalil Bangkalan menjadi kunci. Dari biliknya di Madura, dengan mata batinnya yang tajam, beliau merasakan kegelisahan para muridnya, dan menangkap isyarat dari langit. Beliau tahu bahwa waktunya telah tiba. Maka, terjadilah peristiwa agung yang menjadi salah satu pilar spiritual berdirinya NU. Nisyarat pertama tongkat dan ayat Nabi Musa. Syekhona Khalil memanggil santri kepercayaannya, yang dikenal sangat patuh dan kuat, As'ad Syamsul Arifin. Beliau menyerahkan sebatang tongkat seraya memberikan amanah suci, "Wahai As'ad, antarkan tongkat ini kepada Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Dan sampaikan kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui ayat ini." Lalu Syekhona Khalil membacakan ayat 17 hingga 18 dari surat Thaha. Artinya, "Apakah itu di tangan kananmu hai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku memukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Kiai As'ad, tanpa bertanya sedikit pun, langsung berangkat berjalan kaki dari Bangkalan menyeberangi lautan menuju Jombang untuk menyampaikan amanah tersebut. Setibanya di Tebu Ireng, ia menyerahkan tongkat itu, dan menyampaikan pesan ayat tersebut kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Seketika itu juga, Kiai Hashim Asy'ari gemetar, dan air matanya berlinang. Beliau paham betul makna simbolik yang sangat dalam dari isyarat tersebut.
Tongkat adalah lambang kepemimpinan. Ayat tersebut adalah penegasan dari Allah kepada Nabi Musa AS untuk memulai sebuah perjuangan besar melawan Firaun. Ini adalah lampu hijau pertama dari langit yang disampaikan melalui gurunya yang paling ia hormati. Isyarat kedua, tasbih dan Asmaul Husna. Meskipun isyarat pertama sudah sangat jelas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih terus beristikharah untuk memantapkan hatinya. Syekhona Khalil, sekali lagi, membaca keadaan batin muridnya itu. Beliau kembali memanggil Kiai As'ad. Kali ini, beliau memberikan sebuah tasbih seraya berpesan, berikan tasbih ini kepada Hasyim. Dan katakan padanya, selama perjalanan, jangan berhenti berzikir ya Jabbar ya Qahar. Kiai As'ad kembali menjalankan tugasnya. Setibanya di Tebu Ireng, tasbih itu ia serahkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima tasbih itu dengan tangan gemetar. Isyarat kedua ini semakin menguatkan hatinya. Tasbih adalah simbol wirid, zikir, dan jalur spiritual yang tak boleh putus dalam perjuangan. Asmaul Husna ya Jabbar, wahai Zat yang Maha Perkasa, dan ya Qahar, wahai Zat yang Maha Menaklukkan, adalah isyarat bahwa perjuangan yang akan dihadapi sangatlah berat, melawan kekuatan-kekuatan besar, baik dari luar maupun dari dalam, dan hanya bisa dimenangkan dengan memohon kekuatan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Menaklukkan. Setelah menerima dua isyarat agung yang tak mungkin datang kecuali dari petunjuk ilahiyah melalui gurunya tersebut, hilanglah semua keraguan dari hati Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau akhirnya dengan mantap memberikan restu penuh. Maka, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, atau tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, para ulama berkumpul dan mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil, meskipun secara fisik telah wafat setahun sebelumnya, spirit, doa, dan restu gaibnya menjadi ruh dan fondasi spiritual, yang menghidupi jamiah ini, hingga hari ini. Najaran Syekhona Khalil berpusat pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja yang murni, yang berpegang teguh pada teologi Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, fikih salah satu dari 4 mazhab, dengan penekanan pada mazhab Syafi'i, dan tasawuf yang moderat dan berlandaskan syariat dari Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Namun, di luar kerangka formal tersebut, beliau memiliki beberapa penekanan yang menjadi ciri khas ajarannya. Pertama, prioritas adab di atas ilmu. Seperti yang telah dibahas, ini adalah pilar utama pendidikannya. Beliau meyakini bahwa ilmu tanpa adab akan menjadi sumber kerusakan, sedangkan adab akan mengangkat derajat ilmu dan pemiliknya. Kedua, pentingnya khidmah, pengabdian. Konsep mengabdi kepada guru, pesantren, dan kiai adalah bagian tak terpisahkan dari proses talabul ilmi. Melalui khidmah, seorang santri belajar tentang keikhlasan, kerendahan hati, dan mencari keberkahan. Ketiga, keseimbangan mutlak antara syariat dan hakikat. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin dan tidak kenal kompromi dalam urusan syariat. Namun, pada saat yang sama, beliau adalah seorang sufi agung yang menyelami lautan hakikat. Baginya, syariat adalah perahu, dan hakikat adalah samudra. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Menjalankan syariat tanpa ruh hakikat akan menjadi kering dan formalistik, sementara mengaku mencapai hakikat tanpa melalui perahu syariat adalah sebuah kesesatan. Keempat, cinta tanah air, hubul watan. Meskipun tidak diekspresikan dalam bentuk pergerakan politik praktis, semangat anti penjajahan dan cinta tanah air sangat kental dalam diri dan ajarannya. Diceritakan beliau pernah dengan karomahnya mengerjai para pejabat Belanda. Semangat inilah yang kemudian diwarisi dan diformulasikan secara gemilang oleh muridnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melalui fatwa resolusi jihad, yang menyatakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kiai As'ad, tanpa bertanya sedikit pun, langsung berangkat berjalan kaki dari Bangkalan menyeberangi lautan menuju Jombang untuk menyampaikan amanah tersebut. Setibanya di Tebu Ireng, ia menyerahkan tongkat itu dan menyampaikan pesan ayat tersebut kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seketika itu juga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari gemetar, dan air matanya berlinang. Beliau faham betul makna simbolik yang sangat dalam dari isyarat tersebut. Tongkat adalah lambang kepemimpinan. Ayat tersebut adalah penegasan dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memulai sebuah perjuangan besar melawan Firaun. Ini adalah lampu hijau pertama dari langit yang disampaikan melalui gurunya yang paling ia hormati. Isyarat kedua, tasbih dan Asmaul Husna. Meskipun isyarat pertama sudah sangat jelas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih terus beristikharah untuk memantapkan hatinya. Syekhona Khalil, sekali lagi, membaca keadaan batin muridnya itu. Beliau kembali memanggil Kiai As'ad.
Kali ini, beliau memberikan sebuah tasbih seraya berpesan, "Berikan tasbih ini kepada Hashim. Dan katakan padanya, selama perjalanan, jangan berhenti berzikir ya Jabbar, ya Qahar." Kiai As'ad kembali menjalankan tugasnya. Setibanya di Tebu Ireng, tasbih itu ia serahkan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menerima tasbih itu dengan tangan gemetar. Isyarat kedua ini semakin menguatkan hatinya. Tasbih adalah simbol wirid, zikir, dan jalur spiritual yang tak boleh putus dalam perjuangan. Asmaul Husna ya Jabbar, wahai Zat yang maha perkasa, dan ya Qahar, wahai Zat yang maha menaklukkan, adalah isyarat bahwa perjuangan yang akan dihadapi sangatlah berat, melawan kekuatan-kekuatan besar, baik dari luar maupun dari dalam, dan hanya bisa dimenangkan dengan memohon kekuatan dari Allah yang maha perkasa dan maha menaklukkan. Setelah menerima dua isyarat agung yang tak mungkin datang kecuali dari petunjuk ilahiyah melalui gurunya tersebut, hilanglah semua keraguan dari hati Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau akhirnya dengan mantap memberikan restu penuh. Maka pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, atau tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, para ulama berkumpul dan mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil, meskipun secara fisik telah wafat setahun sebelumnya, spirit, doa, dan restu gaibnya menjadi ruh dan fondasi spiritual yang menghidupi Jam'iyah ini hingga hari ini. Najaran Syekhona Khalil berpusat pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Aswajaya murni, yang berpegang teguh pada teologi Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, fikih salah satu dari 4 mazhab, dengan penekanan pada mazhab Syafi'i, dan tasawuf yang moderat dan berlandaskan syariat dari Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Namun, di luar kerangka formal tersebut, beliau memiliki beberapa penekanan yang menjadi ciri khas ajarannya. Ke-1, prioritas adab di atas ilmu. Seperti yang telah dibahas, ini adalah pilar utama pendidikannya. Beliau meyakini bahwa ilmu tanpa adab akan menjadi sumber kerusakan, sedangkan adab akan mengangkat derajat ilmu dan pemiliknya. Kedua, pentingnya khidmah, pengabdian. Konsep mengabdi kepada guru, pesantren, dan kiai adalah bagian tak terpisahkan dari proses talabul ilmi. Melalui khidmah, seorang santri belajar tentang keikhlasan, kerendahan hati, dan mencari keberkahan. Ketiga, keseimbangan mutlak antara syariat dan hakikat. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin, dan tidak kenal kompromi dalam urusan syariat. Namun, pada saat yang sama, beliau adalah seorang sufi agung yang menyelami lautan hakikat. Baginya, syariat adalah perahu, dan hakikat adalah samudra. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Menjalankan syariat tanpa ruh hakikat akan menjadi kering dan formalistik, sementara mengaku mencapai hakikat tanpa melalui perahu syariat adalah sebuah kesesatan. Keempat, cinta tanah air, hubul watan. Meskipun tidak diekspresikan dalam bentuk pergerakan politik praktis, semangat anti penjajahan dan cinta tanah air sangat kental dalam diri dan ajarannya. Diceritakan beliau pernah dengan karomahnya mengerjai para pejabat Belanda. Semangat inilah yang kemudian diwarisi dan diformulasikan secara gemilang oleh muridnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, melalui fatwa resolusi jihad, yang menyatakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Meskipun Syekhona Khalil lebih dikenal sebagai seorang pendidik dan ulama lisan, yang warisannya hidup dalam diri murid-muridnya, beliau juga sempat meninggalkan beberapa karya tulis. Karya utamanya yang masih bisa dijumpai dan dikaji hingga kini, adalah sebuah kitab fikih, berjudul Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif. Kitab ini, meskipun ringkas, menunjukkan kedalaman dan penguasaan beliau yang luar biasa dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i. Selain itu, diyakini beliau juga menulis beberapa naskah dan catatan singkat mengenai ilmu nahwu dan ilmu-ilmu lainnya, meskipun banyak yang tidak sempat dipublikasikan secara luas dan tersebar di antara koleksi pribadi keturunan dan murid-muridnya. Namun, harus diakui sekali lagi, karya terbesar dan paling monumental dari Syekhona Khalil adalah generasi ulama emas yang beliau cetak. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu, dakwah, dan pembinaan umat selama lebih dari 1 abad, sang purnama dari Bangkalan itu pun tiba di penghujung sinarnya. Syekhona Khalil Bangkalan, wafat pada usia yang sangat lanjut, yaitu 105 tahun, dalam perhitungan kalender Hijriah. Beliau berpulang ke haribaan sang kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 1925 Masehi. Wafatnya Sang Maha Guru merupakan kehilangan yang tak terkira bagi dunia Islam Nusantara. Langit Madura seolah meredup, dan lautan ilmu seakan kehilangan salah satu samudranya.
berita duka menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Ribuan orang, dari para kiai besar hingga rakyat jelata, berbondong-bondong datang melayat ke Bangkalan. Mereka menangis, kehilangan sosok ayah, guru, dan sumber berkah yang selama ini menjadi panutan mereka. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Desa Martajasa, Bangkalan. Namun, wafatnya bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ia adalah awal dari keabadian pengaruhnya. Hingga detik ini, makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah. Jutaan orang setiap tahunnya datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, untuk berziarah, bertawasul, mendoakan, dan ngalap berkah dari Sang Wali Qutaib. Makamnya telah menjadi salah satu pusat wisata religi terpenting di Indonesia, sebuah bukti nyata betapa cinta umat kepadanya tidak pernah lekang oleh waktu. Legasi abadi Syekhona Khalil, ke-1, Nahdlatul Ulama. Sebagai arsitek spiritualnya, setiap kebaikan, setiap perjuangan, dan setiap amal jariah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dan jutaan warganya, secara spiritual akan terus mengalirkan pahala dan keberkahan kepada beliau. Kedua, ribuan pondok pesantren. Murid-muridnya mendirikan ribuan pondok pesantren yang menjadi benteng pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah. Pesantren-pesantren ini hingga kini terus mencetak kader-kader ulama, melanjutkan estafet sanad keilmuan yang hulunya adalah Syekhona Khalil. Ketiga, sanad keilmuan Nusantara. Hampir seluruh sanad, mata rantai transmisi, keilmuan kitab-kitab kuning di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia, jika ditelusuri ke atas, pada akhirnya akan bertemu dan bermuara pada satu nama, Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Keempat, keteladanan spiritual dan moral, kisah hidupnya, kezuhudannya, perjuangannya dalam menuntut ilmu, karomahnya, dan metode pendidikannya yang unik, menjadi sumber inspirasi dan keteladanan yang tak lekang oleh waktu bagi para santri, kiai, dan umat Islam pada umumnya. Syekhona Khalil Bangkalan adalah sebuah fenomena agung dalam sejarah Islam Indonesia. Beliau adalah perpaduan sempurna dan langka antara seorang intelektual brilian yang menguasai seluk-beluk ilmu syariat, seorang pendidik ulung yang mampu mencetak kader-kader terbaik, seorang mursyid sufi yang membimbing jutaan jiwa, dan seorang waliullah agung yang menjadi pasak spiritual bagi tanah Jawa. Mempelajari riwayat hidupnya bukan sekadar membaca biografi seorang tokoh masa lalu. Ia adalah sebuah upaya untuk menyambungkan kembali ruh kita dengan salah satu mata rantai emas peradaban Islam Nusantara. Ia adalah cermin bagi kita semua tentang apa artinya hidup yang sepenuhnya didedikasikan untuk ilmu, untuk umat, dan untuk meraih ridha Allah SWT. Namanya akan selamanya terukir dengan tinta emas, sebagai sang maha guru yang cahayanya akan terus menerangi jalan para pencari kebenaran hingga akhir zaman.